Udah pasti finalnya adalah Portugal melawan Turki. Itu udah fix. Kita akan bahas. Dukung Italia kan lu? Enggak, Portugal dia lawan Portugal, Turki. Prancis. Kita bahas di skor ada episode kali ini. Oke, kita akan bahas dulu dari babak 16 besar yang sebenarnya sudah semuanya sesuai dengan prediksi. Kecuali Italia. Italia udah diprediksi, Kang. Iya. Pas awal prediksi final lo apa waktu itu? Jerman lawan Italia. enggak, gua Jerman Italia. Gue Jerman lawan Inggris. Oh masih ada semua. Jerman lawan Inggris. Yang menang Jerman kan. Gue Portugal Prancis ketemu nih. Nah iya, berarti kan gak final, salah prediksi lu. Dan kalah lagi ntar lawan Portugal. Enggak dong. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu. Ini kan ketemunya bracket kiri itu bracket tersulit, bracket neraka, Bracket para mantan. bracket para mantan. Iya Benar, kan? mantan Iya juara. dong, Betul. mantan juara. Betul. Ada Jerman akan menghadapi Spanyol, Portugal dan juga Prancis. Kita bahas dulu dari Spanyol Jerman nih. Dimana kedua tim ini bisa dibilang negara yang dijagokan juara dan permainannya pun juga Yang paling menawan. yang lah paling sejauh ini. paling menawan gitu. Bahkan jadi yang tersubur juga nih dua-duanya nih. Iya. Spanyol 9 gol, Jerman 10 gol, bahkan Karena curah hujannya lagi tinggi di Jerman. betul, makanya dia jadi Subur. subur. Nah, yang dijadi sorotan kan pastinya ini dua bintang muda dari masing-masing tim. Lamine Yamal, Nico Williams, Jamal Musiala dan Florian Wirtz. Dari empat pemain muda ini, menurut kalian siapa yang lebih konsisten atau lebih oke lah tampilnya selama di Euro kali ini? Menurut lu Kang Jalu? Kalau menurut gue sih Jamal Musiala ya. Dalam artian ya dia dalam beberapa laga krusial kita lihat juga selain bisa mengkreasi peluang dia mencetak gol ya. Terlebih menurut gua ya karena Musiala ini kan ditempa Pengalamannya ya? pengalamannya walaupun usianya masih muda tapi kan sengaja di level elite dia udah 3 tahun ya. Ya. Sementara kalau Lamine Yamal ya kita tahu dia rising star baru musim ini lah istilahnya walaupun kita udah bahas dari musim sebelumnya. Florian jadi mungkin bisa di levelnya tuh Lamine Yamal sama Florian Wirtz lah kalau itu ya. Tapi kalau dari secara keseluruhan menurut gua Jamal Musiala sih di antara 4 pemain muda ini. Nah lu Man ngelihat ini kan Nico Williams di pertandingan pertama nggak terlalu nggak terlalu mencuri perhatian ya, karena Lamine Yamalnya udah dari awal udah mencuri perhatian. Tapi setelah melalui beberapa pertandingan makin kesini makin Makin kelihatan perannya. makin kelihatan perannya, adaptasinya bersama tim gitu. Dan dia juga pemain muda gitu. Kiri kanannya Spanyol ini pemain muda semua dan dua-duanya punya kecepatan yang sama, punya kecepatan terus juga insting mencetak golnya, umpan-umpannya oke lah. Menurut lu menghadapi lini belakangnya Jerman bisa nggak dua pemain ini mengobrak-ngabrik pertahanannya Jerman yang ya bisa dibilang solid juga sejauh ini gitu. Solid. Mengobrak-ngabrik. Lamine Yamal sejauh ini dari fase grup dan kemarin lumayan mengobrak-ngabrik lawan dong, ya kan, nama Nico juga. Tapi kan kalau dibilang, gue justru kalau banyak prediksi bilang tim tersubur bakal banyak gol, kayaknya enggak malah menurut gue. Maksudnya gimana? Bahkan kayaknya bakal lumayan alot gitu kan, nggak bakal ada banyak gol. Oh ini lah sedikit. Lawan Iya. Jerman ini. Jadi kalau untuk yang ngobrak-ngabrik yang akhirnya bikin ada banyak gol, banyak peluang, kayaknya apalagi partai udah 8 besar. Lebih hati-hati Pasti ya. mainnya dua-duanya hati-hati dan dua tim ini juga kita harus tahu selain tersubur sedikit juga kebobolannya. Ya. Spanyol baru 1, Jerman baru kebobolan 2. Itu pun ada gol bunuh dirinya juga. Jadi kayaknya akan agak alot dan untuk mengobrak-ngabrik kayaknya nggak juga, apalagi di kiri Nico Williams kita udah ada Kim San yang lebih senior, punya pengalaman banyak, udah sering ketemu sama pemain-pemain besar lainnya. Terus juga Yamal di match pertama sama di babak gugur kemarin sih oke, tapi di match kedua apa ketiga di grup ya? Kedua nggak terlalu kelihatan menurut gua. Pas lawan Belanda ya? Iya. Kok Kok Belanda? enggak dong. sih? Bukan apa? Enggak dong. Yang kedua tuh Scotland. Kroasia. Kroasia pertandingan pertama dong. Kroasia pertama. Spanyol Kroasia kan pertama. kedua apa ya? Gue jadi lupa. Ya pokoknya itulah Ya ya. itulah. Kok Scotland sih? Scotland Jerman. Scotland Jerman. Itali Itali, yang benar, Niconya bagus, Itali. dianya malah nggak kelihatan. Iya, Betul. benar. Benar-benar. Nah tapi kalau dari secara permainan nih Kang, menurut lo dari Jerman maupun Spanyol, siapa yang lebih udah ngecun nih permainannya gitu? Karena kita tahu kan banyak tim-tim besar
negara-negara yang Yang jadi andalan justru mainnya gitu aja gitu. Menurut lo dari dua tim ini yang lebih oke gitu? Kalau gua sih cukup impresif dengan Spanyol ya. Dalam artian kalau Jerman karena kita udah tahu lah walaupun mereka di friendly match ya nggak begitu bagus, tapi gue yakin mereka akan mencapai puncaknya. Tapi kan sebenarnya ketika Spanyol oleh pelatih baru dengan gaya yang berbeda, ini menghasilkan hal yang luar biasa sih Jap, dalam artian yang lu sebutin tadi, Nico Williams, Lamine Yamal. Ini menjadi inti dari kekuatan serangan Spanyol. Bagaimana bola semua diarahkan ke sektor sayap. Jadi menurut gue ini menjadi sebuah nilai plus dari De La Fuente yang bisa mengemban tugas sebagai pengganti pelatih sebelumnya yang lebih memiliki nama besar. Jadi menurut gue sih Spanyol menurut gue lebih mapan. Tapi Jerman ya as a Jerman lah. Mereka selalu textbook, dalam arti textbooknya seperti ini. Ya itu udah, maksud gue tidak kaget, tapi karena memang sudah terprediksi aja. Kalau sepertinya Spanyol ini di atas ekspektasi gue salah satu tim yang tampil cukup nyaman ya menontonnya dibandingkan ketika menonton Prancis, Inggris atau bahkan Italia. Tetap Spanyol menurut gue lebih indah lah untuk karena Spanyol juga nggak masuk radar favorit juara sebenarnya di awal ya di luar 4 besar kan. Karena mereka juga timnya jadi tim termuda ya kan, dengan rataan usia tuh 27 tahun. 27 26 dong. 27 kata produser kita. Oh ya. Kalau salah ntar ya 26,8 aja di kolom komentar. Pokoknya jadi tim termuda gitu di kalau secara keseluruhan ya. Bukan starting bukan starting. Okay. Dari kompetisi ini jadi skuad termuda, terus juga pelatihnya juga baru gitu kan. Itu yang tadi gue bilang. Dari segi permainannya pun bukan Spanyol yang biasanya. Bukan Spanyol yang biasanya. Betul. Jadi makanya ini banyak di luar prediksi orang-orang kalau Spanyol ternyata bisa memperlihatkan wajah baru lah. Wajah baru, dengan wajah baru ini bisa jalan lebih jauh gitu dibandingkan kompetisi sebelumnya. Iya, tapi sayangnya menghadapinya tuan rumah. Betul. Ya. Walaupun kita nggak tahu lah, ini peluangnya kedua tim masih 50-50 ya menurut gue ya. Sama-sama peluangnya sama besar ya, tapi seenggaknya ini bisa gua katakan final yang terlalu dini lah kalau menurut gue ya. Dari melihat dari sisi permainan kedua tim itu sih. Dan salah satunya juga yang gue highlight dari Spanyol adalah selain dua nama pemain muda tadi, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz itu di fase grup bahkan ratingnya tertinggi gitu. Dia masuk skuad 11 pemain terbaik di fase grup gitu. Dan nilainya paling tinggi pula dari 11 pemain itu gitu. Padahal dia di PSG kan tidak terlalu perannya ya. Dia dan Vitinha itu banyak dikritik lah di PSG, tapi di Spanyol bisa segitu pentingnya. Menurut lo apa sih yang bikin Fabian Ruiz ini begitu nyaman, begitu oke lah mainnya begitu menonjol lah, begitu menonjol gitu. Dia tuh mirip kayak ini di Euro ini kan ada beberapa pemain yang memang di klubnya nggak oke banget, tapi begitu main untuk nasional timnya tuh bagus gitu. Kayak di Belanda juga ada Gakpo, di klubnya biasa aja tapi jadi kuncinya Belanda gitu. Terus juga Fabian Ruiz, menurut gua pasti ada, kalau secara pemainnya ada semangat tersendiri gitu ya. Iya, motivasi rasa yang berbeda di saat lu main di level klub yang per minggu lu main sekali 2 kali dengan lo ngebela negara lo yang itu event tahunan 4 tahun sekali atau berapa tahun sekali apapun itu mungkin jadi salah satu boost dari seorang pemain itu sendiri untuk bisa menampilkan sesuatu yang lebih dari biasanya. Dan juga mungkin karena perannya mungkin lebih dibebasin kali ya sama De La Fuente gitu ya. Iya, karena ya sama tadi nyambung Gakpo. Mungkin Gakpo sama Klopp tidak ditempatkan di posisi yang sebagai dalam tanda petik sebagaimana mestinya, walaupun kita tahu bahwa Gakpo itu adalah penyerang pemain lini depan yang bisa ditempatkan di ketiga sisi. Cuman di Belanda ternyata dia diberikan keleluasan itu yang sehingga menimbulkan performa terbaiknya. Dan mungkin ketika Spanyol di timnas Spanyol selain soal semangat dari sisi teknis permainan, ketika Spanyol kali ini mengandalkan 2 pemain sayap, keberadaan pemain gelandang yang sangat tangguh itu akan sangat menentukan, Jap. Yaitu ada di sosok Fabian Ruiz. Jadi ya ini dari sisi strategi pun Ruiz cukup terbantu dengan gaya bermain yang diterapkan oleh De La Fuente. Oke.
Singkat aja berapa kira-kira? Oke gitu dong. Iyalah. Beberapa. Langsung Karena skor. ini terlalu big match gitu. Yeah. Jadi kita bahasnya nanti justru yang lain lah, yang seru yang lain. Kalau Jerman Spanyol udah banyak yang bahas, Kang. Iya. Nah, tapi satu deh sebelum prediksi. Setuju nggak kalau kan banyak yang bilang nih, pemenang dari pertandingan ini juara. Enggak belum tentu sih. Nah, menurut kalian berdua gimana? Kalau gua belum tentu. Belum tentu. Kalau gua kan di kubu sebelah tuh, Oh, Portugal Prancis. Jagoan gue. Berarti menang antara Portugal Prancis jadi juara. Oh iya. Itu lebih enggak ini lagi anjir. berarti pemenang dari sisi mantan itu yang pengen juara lagi ya. Itu. Iya. Coba menurut kalian prediksinya nanti di match nanti siapa yang lebih Spanyol tipis sih tapi paling antara full time selisih 1 gol doang atau lanjut extra time sampai penalti. Ya, gue prediksinya juga extra time sih kayaknya. Enggak, gue 90 menit lah Jerman 1-0. Gue juga Jerman. Lu tuh kayak Tapi bener ya. Kan dia pendukung Jerman gimana? kan gue bilang setuju sama gua, Enggak, gua Spanyol. setuju sama. Samanya skornya. gue setujunya perpanjang waktu. Oh. Gue juga mikir ini perpanjang waktu, gue setuju perpanjang waktu. Tapi gue Gua bilang lagi Jerman yang ngantuk, menang. denger lagi lapar. Saya karena kebanjiran jadi emosi dikit. Emang nih. gua nggak banjir juga. Nah selanjutnya kita bahas timnya Arman ya, andalannya Arman, Portugal dan Prancis di final. Dua-duanya ya gimana ya, tapi ini turnamen menang tetaplah menang gitu ya, walaupun permainannya begitu. Bahkan Prancis baru cetak 3 gol, 2-nya dari on goal, 1-nya penalti. Itu sebelum babak 16 besar aja adalah rasio terburuk selain Serbia. Cuma 4,6% dari total tembakan. Berarti ini jauh lebih kecil lagi karena mereka kan melepaskan 20 tembakan ke lawan Belgia dan cuma 1 gol kan. 1 gol. Ya, Dan berarti ini dihitungnya on goal lagi. on goal, iya, apapun itu. Tapi yang jelas berarti ini rataannya 3%. Lu bayangin dari misal dari 100 tembakan cuma masih kan 3 gol. Ya ini Prancis yang bukan gua kenal, tapi di sisi lain ini ada pembenaran juga sih Jap. Karena dalam persiapan menuju Euro, Didier Deschamps bilang bahwa salah satu yang kami perbaiki adalah bagaimana transisi negatif dan koordinasi pertahanan yang kuat. Itu akan menjadi kunci. Dan itu sudah terbukti memang. Prancis jauh ini kebobolan berapa sih? Dia kebobolan kan imbang waktu lawan Belanda 1-0. 0-0. Match pertama kan 1-0. Nggak kebobolan kan? Nggak kebobolan. Iya, nggak ada Bukannya dia emang Enggak, Belanda 0-0. Yang golnya siapa dianulir? Ya, golnya Belanda. Ya, ini menjadi menurut gua ini menjadi salah satu. Bayangkan saja, bahkan Griezmann yang jadi cadangan kebobolan dia. Oh iya, satu yang sama Lewandowski. Nah, maksudnya dalam artian apa yang diharapkan Deschamps udah terjadi gitu. Dengan Prancis yang mainnya lebih kuat di sisi pertahanan. Itu terbukti bagaimana para penyerang sekelas Griezmann saja diberikan amanat untuk bisa membantu pertahanan. Satu-satunya pemain yang tidak diberi amanat itu adalah Kylian Mbappe yang memang bebas berkreasi. Nah, tapi mungkin apakah ini berpengaruh terhadap lini depan Prancis? Ya ini bisa jadi. Mereka fokus utama pertahanan karena memang salah satu di tim turnamen adalah pertahanan yang kuat ya. Lu percuma nyetak banyak gol kalau kebobolan banyak juga. Tapi gue juga menyoroti dari statistik tadi adalah inefisiensi sih Jap sebenarnya. Bagaimana peluang yang begitu banyak tidak ada clinical finish dari timnas Prancis yang jadi dua penyebab itulah yang menurut gue kenapa Prancis kali ini berbeda dengan Prancis yang kita lihat di 2018, 20 dan 22. Menurut lu Man, apa menghilangnya peran Giroud sangat berpengaruh nih dengan kesuburannya timnas Prancis di Euro kali ini gitu? Tetap kalau menurut gue ya Mbappe di tengah main free roll tuh kurang efektif. Dia tuh emang di pinggir aja gitu daripada maksain Marcus Thuram yang harus tukar-tukeran. Mending Mbappe tetap di kiri dan di tengahnya bener-bener goal getter nomor 9 Olivier Giroud. Itu menurut gue kan solusi dari mandula lini depan Prancis. Itu udah gue sebutin ya berapa minggu lalu. Tapi juga faktor menurunnya Antoine Griezmann juga menurut gue jadi salah satu faktor. Jelas, tapi kan dia bukan pilihan utama ya. Ya dari tadi yang gue bilang Antoine Griezmann justru di Euro kali ini dipuji dengan kemampuannya dia dalam bertahan seorang defensif. Mungkin ini strategi Deschamps juga lah ya. Defensive striker. FM banget. Tapi apa sisi baliknya adalah siapa Portugal. Portugal ini apa ya bisa dibilang dari segi skuad menarik.
selain Cristiano Ronaldo ada Bernardo Silva, ada Fernandes, Bruno Fernandes, ada Diogo Jota, Jota, Rafael Leao. Cancelo. Iya kan. Jadi pemain-pemainnya pun bukan yang bukan yang Kelas 2 lah. kelas 2, banyak diisi pemain-pemain kelas 1 gitu. 1,5 lah. 1,5 menuju kelas 1 gitu. Iya. Tapi Ronaldo sekarang 1 apa 1,5 nih? Oh, Ronaldo tetap 1. Tetap satu. Tetap 1. berarti nggak 1,5 dong, setengah dong. Kenapa? Kan pemain kelas 1. Iya, TK berarti. Nggak, tapi dari segi Portugal ya kita tahu ini pelatih baru juga, debutnya Roberto Martinez juga bersama Portugal. Terus juga ada sosok Cristiano Ronaldo yang ya belum kelihatan kontribusi nyatanya, bahkan di penalti kemarin Gagal. kita melihat sosok Ronaldo menangis. Mentaliti seorang Ronaldo waktu itu lemah, aku nangis sampai dikuat-kuatin sama temennya walaupun di katanya ibunya nonton kan di atas nangis Iya, juga. itu yang bikin sedih karena ini mungkin Kelihatan ya berarti dia matanya belum plus. iya. Masih sehat ya. Masih sehat. Dan dia ini karena Euro terakhirnya kan, dia juga udah ngeluarin statement nih Euro terakhir gua gitu. Jadi momen dia pengen bawa juara lagi tinggi banget. Tapi menurut lu Portugal di Euro kali ini kenapa nggak seimpresif itu gitu permainannya, walaupun padahal di sisi pemain yang menuju kelas 1 gitu banyak pemain-pemain yang oke gitu. Ya sekarang gua nanya balik deh. Ketika Belgia dengan pemain yang sebanyak itu dilatih Iya Roberto sih. Martinez, impresif juga nggak? Betul juga sih. Itu aja, sosok pelatih memang menjadi salah satu peran penting ya di level tim nasional. Ketika masih Fernando Santos, Portugal juga tidak impresif, tapi mereka sangat mengandalkan di lini pertahanan yang sangat kokoh hingga akhirnya bisa menjadi juara. Ya sekarang gua Sama Prancis tadi tuh. iya, Roberto Martinez kita tahu bahwa kapabilitasnya ketika megang Belgia pun ya gitu-gitu aja gitu dalam Yang bikin De Bruyne marah sama jurnalis ya. Iya, ya maksud gue ya gitu-gitu aja, dalam artian tidak ada bisa dikatakan bagus juga, cuma peringkat 3 atau ya pokoknya semifinalis lah. Ya jadi ini gue juga di Portugal tidak bisa berharap banyak terhadap seorang Roberto Martinez sih, Jap. Itu. Menurut lu Man, ngelihat Portugal, lu kan yakin banget nih Portugal atau Prancis. Prancis nih di final. Apa yang membuat lu, kan lu nih pertandingan udah banyak nih, dan udah banyak yang bilang juga ini klub, ini negara mainnya amburadul gitu, membosankan, bikin ngantuk dan segala. Apa yang bikin lu yakin nih dua tim ini bakal saat nyampe itu ke kan final? kita prediksi saat Euro belum kick off. Sebenarnya pas laga pertama udah mulai, gue Udah mulai ragu. nyesel nyebut Portugal Prancis. Jangan, Tapi untungnya masih lolos. Nggak apa-apa. Yunani kurang membosankan apa juga juara. Portugal 2016 kurang bagus apa kurang jelek apa di fase grup juara juga. Ya kembali ini tim turnamen, lu nggak penting main bagus main indah, yang penting kan menang. Itu Kecuali aja. Spanyol lah ya waktu Iya, Xavi 2012 ya? 2012 2008 dua-duanya bagus. Apa ya, lu belum apa jawab tadi apa sih? anjir. Oh, Ronaldo. Itu Menurun. Portugal dan Prancis. Oh, Portugal. Ya kan itu kan dia udah dijawab, itu kan prediksinya sebelum Euro. Ya, iya. Dan sekarang setelah Iya. kejadian kayak gini, pas kita opening dia masih mengandalkan Portugal Prancis kan. Iya sekarang kan iya, tapi kan maksudnya sekarang Portugal Prancis Gue cuma mencoba ini aja deh, konsisten. Portugal Prancis ketemu di perempat. Iya. Ya berarti kan lu salah satu Masih semifinal nih. salah satu tim jagoan lu nggak bakal melangkah ke final kan? Enggak dong, mungkin dong. Salah satu mungkin. Dua-duanya nggak Ya, mungkin kan? dua-duanya Semifinal nggak udah. mungkin. Final. Iya. Ya lu pilih yang mana dan kenapa? Waduh, pilih yang mana? Ya iya dong, kan Gua- sekarang Kalaupun yang ini kan salah satu lolos nih, ketemunya antara Spanyol dan Jerman gitu. Biar bahan di media juga bagus, enaknya Ronaldo Euro terakhir juara itu kan oke gitu. Tapi kalau tadi nyambung sedikit kayak Ronaldo udah mulai menurun sih, gue setuju ya. Apalagi sebenarnya kalau mau nyari goal getter lain pun siapa juga yang mau dicoba sama Martinez, karena belasan tahun bahkan hampir 20 tahun terakhir memang Ronaldo goal getter Portugal satu-satunya. Dan di saat ini dia menurun karena gini, kalau banyak orang patokan statusnya gelar top scorer edisi sebelumnya 5 gol gitu. Nah sebelumnya itu Ronaldo masih main di kompetisi Eropa, dia masih jadi raja Eropa, bahkan liga-liganya itu minimal 10-15 besar top dunia ranking dari liga domestiknya. Nah sekarang dia main di Arab yang ranking liganya 20-an hampir 30, itu pun gak juara liga. Jadi mau dibandingin Ronaldo yang mainnya kayak 2020 2016 udah pasti nggak ketemu lah, udah pasti lo akan kecewa. Tapi seperti yang kita bahas di episode sebelumnya juga, karena Ronaldo sekarang ini semakin dia dewasa,
dia juga udah Perannya berbeda. nggak yang terlalu melulu tentang gol, tapi gimana dia ngebuka ruangnya, dia ngasih peluang untuk pemain lain, bahkan ngasih assist ke Bruno terakhir. Ya itu terus diulang-ulang Iya. asis. Tentang viral dia komentar Iya, banyak Dodo lovers yang membela tuh. Ronaldo nggak selfish. Ada yang ini salah tangkap deh gitu. Kata siapa Ronaldo egois? Kan gue belain gak egois. Iya, padahal banyak juga yang belain dia sekarang. Ya egoisnya kan pas pertandingan kemarin doang. Iya. Free kick dari mana diambil semua tuh. Iya, dari sudut yang gak jelas juga diambil. Kayak udah mentok banget. Jadi lu dukung Portugal nih, Man? Portugal. Biar Lu siapa, paling Kang? bagus. Apa? Portugal Prancis. Karena gue berharap Jerman yang lolos ya gue mendingan Portugal. Iya betul sih. Gue juga. Iya, itu aja. Gue juga Portugal sih. Kalau Tapi lawan Portugal kayaknya pertahanan lebih solid ya dari tetap dari aja Prancis ya. maksimal pas semifinal gue Iya yakin. sih. Prancis Upamecanonya doang yang gue ragukan gitu. Saliba bagus tapi Saliba bagus bagus. Tapi Prancis juga kata Deschamps kan media Prancis tuh banyak bilang Mbappe sekarang tuh cuma 50%-nya. Iya betul. Dan kayak diiyain sama Deschamps karena dia bilang faktor topengnya itu Berpengaruh. membatasi pandangan Mbappe di lapangan. Jadi jangkauannya tuh terbatas, nggak kayak biasa-biasanya. Enggak, kalau menurut gue dia menjaga kondisi badan biar nggak cedera lagi gitu. Nggak, Karena dia menanti-nantikan debutnya bersama El Real, Real bukan. Madrid, dia nggak mau cedera kalau menurut gua Kylian Mbappe itu emang sengaja buat main di final aja. Iya. Jadi nanti dia luar biasanya di final. Ya makanya dia jaga kondisi kan. Iya, Dia, jaga di karena kemarin pertandingan pertama udah langsung Jadi nanti siap di pertandingan final. Dia ngerasa aduh nih kayak gue diincer deh nih sama orang nih. Kayak gue harus jaga karena kostum putih itu sudah menunggu. Gue harus impresif bersama klub baru gue yang udah gue nantikan saat gue kecil. Jadi dia menjaga kondisi. Dia takut jadi Hazard soalnya. Oh, abis pas di Madrid. Iya, malah. abis pas di Madrid kan. Kakak enggak lah, kakak enggak Ya tapi udah sejelek sisa-sisa Hazard. Kang. Iya, tapi enggak sejelek Hazard. Apa Iya. kok pemain Milan tuh masih bagus dikit. Oke, berarti kita sepakat yang lolos adalah Prancis ya. Portugal. Portugal. Ya? Enggak tahu lu apa? Portugal gua. Oh, iya. Karena gue kan pengen Jerman juga yang menang. Selanjutnya kita bahas tim underdog gua, tim kuda hitam gua, Prancis. Turki dong. Oh, tuh. Yang melaju terus, bahkan mengalahkan Austria, tim yang menjadi juara grup dengan Ralf Rangnick, Sabitzer yang bikin heboh karena dipuji-puji lah Rangnick di fase grup ya kan. Dia ngalahin Belanda sama siapa tim gede satu lagi? Siapa? Italia. Apa lu enggak ke Itali? Enggak kan dia Belanda kan jadi tim Belanda, ketiga. Polandia. Prancis, bukan Polandia. Belanda, Grupnya. Prancis. Austria bisa Kan kalah sama Prancis. iya 1-0 tapi itu kan juga Bunuh diri. Tapi Di awal. lawan Belanda menang. Menang. Dia juara grup kan. Iya, soalnya. lawan Serbia menang. Iya. Nah, di lawan Turki kecolongannya di menit 1 itu gol sebenarnya gol kemelut banget lah, itu bener-bener Gol kaget. gol jatuh dari langit gitu. Tapi itu justru yang bikin mereka kayak jadi terburu-buru buat cetak gol gitu. Jadi bikin mereka tuh kayak frustasi langsung gitu dari menit awal. Menurut lo layak nggak sih Turki layak nggak Turki melaju lebih jauh dibandingkan Austria? Ya kalau dilihat dari pertandingan kemarin ya, menurut gua dua tim ini memang pantas lolos dari fase grup. Betul, ya. kalau fase grup Luar ya. biasa. Ya kalau melangkah sejauh ini, kan namanya juga turnamen ya, ada dalam tanda petik untung-untungan juga ya. lawannya. Ya mungkin Turki kalau menghadapi tim lain nggak lolos, tapi ini menghadapi Austria yang bisa di atas kertas seimbang. Walaupun Austria pernah menang telak lawan, tapi partai persahabatan yang enggak, yang pasti mentalitasnya berbeda. Tapi kan di sisi lain dua tim ini maksudnya gue tidak ngomong Turki aja ya, Austria juga siap dalam mencetak gol dalam kondisi apapun. Ini luar biasa, 3 gol semuanya dari set piece, dari tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu senjata kan sebenarnya dalam sebuah pertandingan untuk mencari kemenangan, dan Turki sudah siap untuk itu. Ya bayangin aja seorang back bisa nyetak 2 gol kemenangan kan itu luar biasa gitu. Itu sih Jap, kalau gue sih ya Turki emang dari pertandingan awal, kecuali ketika pertandingan kedua Portugal ya. yang tampil buruk, ya ini sejauh ini memang Turki salah satu kuda hitam yang paling pantas lah berada di posisi sekarang. Dan dia kan nanti akan ketemu dengan Belanda. Iya kan, Belanda ya, lawan Belanda bener kan ya? Menurut lo nanti dia lawan Belanda udah saatnya terhenti berarti?
Lu nonton Iya. Belanda nggak kemarin? Nonton. Menurut lu gimana? Menang nih kan udah menang berapa 3-0 ya. Ya udah sampai sini Tapi sih kan lawannya kayaknya Rumania cukup lah Turki kejutan. Belandanya kayaknya cukup deh. Tapi gue yakin pertandingannya bakal seru banget karena Turki itu selain yang dia kalah dari Portugal itu dari fase grup awal tuh kayak match pertama lawan Georgia Anjir, lu langsung lagi suka ngomong kan. liat dia main apaan? Candy Crush. Gila man. Ya kan gua harus ini. Match pertama Georgia kan langsung suka kan. Iya, Karena permainannya oke. Match kedua kalah Portugal ya udahlah. Terus match ketiga lawan Ceko itu juga seru. Iya. Hujan kartu. Iya, buset banyak banget itu. Sampai 20-an ya kalau nggak salah. Bahkan pas udah 10 pemain tuh satu sama malah Turki keserang kan, Iya. tapi ujung-ujungnya malah Turki yang bisa golin. Kemarin juga kejutan-kejutan gol cepat babak kedua juga menit berapa 59 masih 15 menit awal lah udah bisa golin lagi. Jadi Turki selalu menghibur dan kayaknya lawan Belanda yang juga mainnya terbuka bakal seru banget untuk ditonton. Menurut lu Kang? Tetap Belanda yang lolos sih kalau gua. Aduh ya dong, Turki dong. Enggak. Dalam artian gini, Belanda udah in track lah dalam artian. Iya betul. Dibanding permainan Iya, pertama ya. dibandingkan pertandingan fase grup, ini tampilnya luar biasa. Bahkan ketika melawan Austria pun mereka tidak tampil buruk kan. Iya. Hanya kecolongan aja lewat gol bunuh diri Memphis Depay. Selebihnya sih Belanda menurut gua pantas untuk menjadi salah satu unggulan yang melangkah ke semifinal. Itu sih, Jap. Nah Belanda kan juga beberapa tahun terakhir penurunan ya. Bisa kita bilang kalau penampilan Belanda cukup menurun gitu. Nah sekarang nih masih agak lumayan walaupun belum terlalu impresif. Tapi apa menurut lo yang bikin Belanda di Euro kali ini tuh sedikit berbeda gitu dari segi permainan kah atau dari segi susunan skuad yang dipanggil gitu? Iya, skuadnya memang tidak ada kaliber ya, bahkan seorang strikernya sekelas Ruud van Nistelrooy gitu udah nggak ada ya, Robin van Persie, tapi justru Depay masih dimain, tapi maksud gue ini justru udah lebih fluid dalam hal penyerangan yang kita lihat. Bisa dikatakan semi total football lah ya, semua punya kesempatan mencetak gol walaupun memang ujung-ujungnya Donyell Malen, Cody Gakpo yang menjadi andalan, tapi ini menurut gue secara permainan sih udah luar biasa dan PR yang terjadi selama fase grup sudah dibereskan oleh Ronald Koeman ketika pada pertandingan melawan Rumania itu, Jap. Iya kan Koordinasi pertahanan kan salah satu hal yang disorot dari Belanda kan di fase grup, dan ketika melawan Rumania menurut gue ini tampil luar biasa. Ya setelah kemarin setelah gol Gakpo kan Rumania kemudian melakukan serangan kan. Tapi kita lihat bagaimana rapatnya pertahanan. Van Dijk tampil jauh lebih disiplin kemarin dibandingkan pertandingan fase grup, dan menurut gue ini menjadi tanda-tanda bahwa Belanda bisa bangkit karena pas terakhir mereka juara atau ya satu-satunya mereka juara 88, mereka pun kan kalah sebenarnya di fase grup dari Uni Soviet, tapi kemudian bisa membalikan di partai final gitu loh. Dari 88 dia nonton. Iya, Euro pertama gue 88. Nah ini dikit lah Kang dari pengalaman lu nonton dari 88 skuad terbaik Belanda. Nah, edisi yang keberapa? Iya, menurut lu yang skuad the best lah, best of the best Belanda, timnas pusat. Timnas pusat ya, karena gue 88 cuma sekedar tahu bahwa trio Belanda itu bagus ya, itu mungkin gue nggak, tapi kan gue tidak melihat permainan secara keseluruhan ya, cuma nonton final segala macam. Gue sih suka Belanda tahun 2000 yang Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert di depannya. Dia kirinya Marc Overmars sama Frank de Boer kan di itunya. Nah itu menurut gue salah satu yang terbaik. Walaupun akhirnya harus kalah adu penalti kan dari Italia di semifinal. Kalau lu mungkin sama kayak gue ya, zamannya Arjen Robben ya. Sama Sneijder. Ya. Nigel de Jong. Betul. Yang pas final Piala Dunia tuh kalah sama siapa? Spanyol. Yang gol kungfu. Save-nya Iya, kungfunya de Jong tuh. Yang save-nya Casillas itu kan, tendangannya Robben. Ya kita lihat nanti Turki melawan Belanda. Gue sih justru pasti menjagokannya inginnya Turki. Karena gue pengen melihat Arda Güler, the best young players. Final gitu. Ya nggak apa-apa, sok aja semua pemain Madrid lah ke semifinal ke itu biar capek ya kan. Semua pemain Madrid aja loh. Ke semifinal kalau nggak juara mah ngapain, Jan? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jadi dia masuk 18 udah sejarah man buat mereka gitu. Dan dia apalagi masuk ke semifinal kan, berarti lebih penting sejarah man. Ini enggak kayak timnas kita lah yang lagi pelan-pelan sejarah. Tadi menang lawan Vietnam 5-0. Telak. Nah selanjutnya calon lawan Turki di semifinal, asik. Inggris atau lawan Swiss. Nah ini menarik nih karena potensinya bisa Swiss justru yang semifinal. Karena punya mereka punya keyakinan. Murad yakin. Murad yakin. Dan dari segi
permainan pun justru gue lebih menjagokan Swiss dari fighting spirit, dari permainannya daripada Inggris. Lu Tapi lu lihat Inggris pertandingan kedua lawan Slovenia tuh bagus. Slovakia. Slovakia kan yang sekarang. Iya. Tapi menurut lu Inggris ini kan banyak banyak komentar negatif dari kick off mereka di Euro, nggak berhenti tuh. Emang medianya sendiri tuh, media Inggrisnya pun jahat-jahat banget. Emang jahat kan media Inggris dari dulu. Iya, itu dari awal kick off udah dikasih pressure, udah dikasih kritik terus-terusan. Dan Southgate, Kyle Walker berapa kali bilang, ya lu terus aja, Ujat toh kita masih ada di Euro gitu sekarang. Iya, karena Inggris di bawah Southgate makin kesini makin menurun. Sana. Oh. Enggak, makin menurun dalam artian ini ya. Mereka main lambat sebenarnya, makin lambat permainan dari 2020, 22, kemudian sekarang passing per sequence-nya tuh Inggris tuh yang paling rendah dibandingkan peserta lain. Ya jadi mereka lebih selalu lambat untuk mengalirkan bola ke depan. Ya kita tahu deh Declan Rice aja passing kemana? Ke belakang. Phil Foden lebih sering passing ke Pickford dibandingkan ke Harry Kane. Ya maksud gua ini yang menjadi penyebabnya, entah karena lawan Inggris di fase grup itu lebih banyak garis pertahanan rendah sehingga mereka kesulitan untuk mengalirkan bola ke depan, atau memang Southgate kemampuannya hanya segitu sih. Dalam artian salah satu kesalahan Inggris di ini adalah passing per sequence mereka yang semakin menurun di bawah Southgate. Dan yang jadi sorotan juga adalah sosok Jude Bellingham gitu. Jadi dia jadi pahlawan tuh, bikin nafasnya lebih panjang lagi Inggris gitu di menit 90 plus 4 salto pula. 90 plus 5. 90 plus 5. Bayangin, Bellingham nyetak gol 90 plus 5. Harry Kane 91. Iya, masih duluan Harry Kane. Iya benar. Terus juga yang bikin kontroversi adalah selebrasinya. Dari awal dia yang cetak gol, dia who else bilangnya kan, siapa lagi kalau bukan gue gitu. Terus yang selebrasinya gimana? Gini ya kan. Tapi dia sampai bikin klarifikasi gitu. Ini buat temennya gitu, bukan buat tim lawan gitu. Berarti dia kayak Mario Balotelli lah. Iya. Nah ini kan terlalu ini kan pemain masih muda gitu ya. Jadi dia diserang kayak, ya lu udah baru kayak gini aja, attitude lu udah kayak gitu. Menurut lu sosok Jude Bellingham ini layak gak sih dia? Maksudnya enggak. Ya gue biarin aja gue kayak gini, kenapa? Ya mungkin ya ada proses pendewasaan tuh banyak ya. Dalam artian gini, beban Inggris terlalu berat. Tadi lu bilang bahwa bagaimana media-media terlalu kejam untuk menekan timnas Inggris itu sendiri. Ya mungkin itu bisa dikatakan, di sebagian orang mengatakan, sebagian media atau sebagian netizen mengatakan itu sebagai sebuah kesombongan. Tapi kan bisa aja di sisi lain itu adalah stress reliefnya dari seorang Jude Bellingham. Bagaimana tekanan kepada timnas Inggris yang begitu besar. Kemudian ketika dia berhasil, lu bayangin hanya tinggal 17 detik lagi pertandingan akan berakhir, dia mencetak gol. Ya maksud gua dengan style gaya Arhan lagi. Iya. Maksud gua ini yang membuat Bellingham melakukan selebrasi seperti itu. Ya kadang-kadang kita adrenalin lah ya. Iya, kita hanya melihat satu sisi, tapi kan kita tahu bahwa Bellingham masih sangat muda. Adrenalin yang seperti lu bilang pasti sangat menggelegak lah. Makanya wajar apabila kemudian dia mengekspresikan kebahagiaannya seperti itu. Jadi menurut gua tidak ada yang salah dengan itu. Tinggal itu masalah persepsi orang aja, Jap. Tapi lu setuju nggak kalau timnas Inggris sangat bergantung dengan sosok Jude Bellingham gitu? Kan banyak yang nilai kayak gitu kan, Inggris mah udah ininya tulang punggungnya udah Bellingham dan kawan-kawan gitu jadinya. Menurut lu emang kayak gitu? Karena menurut gua waktu lawan Slovakia itu Jude Bellingham nggak kelihatan selain golnya. Selain gol yang dia justru Foden yang sangat menonjol di situ kan. Foden yang lebih kelihatan, dan Kobbie Mainoo yang dikasih kesempatan starter itu bagus banget mainnya. Bellingham nggak kelihatan sama sekali justru menurut gua. Lumayan setuju, karena Southgate sendiri bilang kenapa Kane sama Bellingham di saat main jelek tapi terus dipaksain main sampai habis, karena dua pemain ini ada dua pemain yang bisa menciptakan magic moment. Dan itu terbukti di pertandingan kemarin. Itu langsung keluar dari mulut Southgate sendiri. Dan menurut gua sosok Southgate ini kan seringnya pemain Inggris tuh sebelum Euro ini, bahkan di fase grup kayak Harry Kane dicaci, terus juga Foden dicaci, sebelumnya turnamen sebelumnya Luke Shaw dan lain-lain. Dia ini sering banget pasang badan buat pemain-pemainnya. Dan ini menurut gua hal yang penting yang akhirnya kenapa Inggris walaupun mainnya biasa-biasa aja tapi pelan-pelan melaju bahkan di sisi sebelumnya sampai ke final gitu. Ya tadi gue sempat mention Kobbie Mainoo. Ini kan akhirnya
ada perubahan di startingnya Southgate. Gue nggak setuju bahwa Bellingham itu sebagai sosok penting. Ya iya kan gue nanya. Enggak, Calvin Phillips gue tetap. Oh, Iya, gue tetap Calvin Phillips. tapi kan nggak dipanggil. Iya makanya berasa banget ya. Berasa pincangnya banget ya. pincangnya tanpa Calvin Phillips gitu. Gue tetap sosok paling berperan di Inggris itu Calvin Phillips. Karena kan Phillips, Rashford. Phillips kan dia kasih penerangan Iya, kan, selalu bikin terang. bikin terang gitu. Terus terang aja. Terang terang terus. Iklan itu nggak mau Philip pasang iklan di sini ya apa? Nah tapi tadi gue sempat mention Kobbie Mainoo gitu, yang dipercaya jadi starter, bahkan statistiknya pun oke gitu, walaupun banyak yang nilai kalau dia minim support. Ketika dia udah, ibaratnya dia berani dribble, dia berani ngelihat momentum buat masuk ke kotak penalti lawan gitu, dia ngasih one touch ke pemain tuh dengan dengan cepat, visinya bagus. Menurut lu emang udah layak ke pemain yang masih muda ini gitu, justru jadi pembeda yang sangat luar biasa gitu untuk timnas Inggris gitu. Kalau layak Kenapa nggak nggak dari layak, awal gitu ya? sekarang kayaknya usia berapapun layak ya, asal performanya oke gitu. Bahkan Mainoo ini kalau lu main FM nih, Ya. dibeli usia sekarang tahun ini musim ini, dia itu bintangnya 2,5 sampai 3. Tapi Potensialnya 5 ya. 22 sampai 23 tuh mentok. Jadi kita lihat aja apakah Mainoo memang masa-masanya sampai umur 23 terus habis itu mulai menurun bintang-bintangnya apa Enggak bakal menurun. Oke. Bintangnya akan tetap sama, cuman maksudnya tidak akan reach the full potensial mungkin seperti itu. Ya gini sih Jap, ini bukan masalah layak atau tidak layak atau siap atau tidak, ini lebih ke arah siap atau tidak siap. Gitu. Siapa yang siap untuk mendapatkan kepercayaan itu ya itu kembali ke pemainnya ya. Ketika final Euro 2020 ternyata kan justru yang siap adalah Bukayo Saka dan siapa tuh pemain muda yang gagal penalti satu lagi ya, pokoknya Rashford lah. Dalam artian kan pemain lain berarti nggak berani itu ngambil penalti ya. Sekarang yang diberi kepercayaan si Mainoo dan dia bisa menjawab, ya itu menurut gua menjadi salah satu pembeda. Itu hal yang biasa sebenarnya di pertandingan sepak bola. Ada satu ya, kita lihat Oliver Bierhoff aja penghangat bangku cadangan ketika di final jadi bintang kan. Nah jadi maksudnya mungkin bisa di satu sisi bisa dikatakan one hit wonder. Mungkin untuk satu pertandingan ini cocok, tapi untuk pertandingan lainnya bisa saja keberadaan Mainoo performanya nggak sebagus ketika pertandingan yang ini. Itu aja sih Jap sebenarnya kalau menurut gua. Dan di negara-negara lain juga nggak cuma Mainoo yang bisa dibilang jadi salah satu pemain kunci di timnya kan, kayak di Turki ada Reguler, tadi juga Spanyol ada Yamal dan lain-lain gitu. Tapi dibandingkan dengan pemain lain di posisi itu gitu yang jadi beberapa opsi pemain dari Southgate, di antara Gallagher, TAA, Mainoo lebih layak untuk jadi starter nggak menurut lu? Tergantung pasangannya Jap. Dalam artian kalau pasangannya misal Declan Rice atau pemain yang lebih defensif, menurut gue lebih layak dibandingkan Thea atau yang lain-lain, karena itu mereka posisi 6 dan posisi 8 yang saling completed, jadi tidak nggak akan tumbang tindih responsibility lah itu. Dan yang ini juga Bukayo Saka di pertandingan kemarin jadi bek kiri. Dia kan itu sebenarnya awalnya nggak pernah main FM. Nah, gue baru mau ngomong. Nggak pernah main FM. Gue baru mau ngomong awalnya. Gue belum selesai, jangan dipotong. Terang. Karena gue memperhatikan Bukayo Saka dari awal. Dia kan awalnya start dari bek kiri kan, habis itu jadi sayap kiri, baru dipindahin jadi sayap kanan sama Arteta. Tenang dulu men, gila. Gue nggak football knowledge kali. Tapi lu Itu saya. di FM Bukayo Saka ketika lu ada yang beli atau itu dimainin sebagai bek kiri kan seringnya. Kayak dulu dia mirip-mirip kayak atributnya Shaqiri dulu waktu masih jadi wonderkid, bisa bek kiri ujung-ujungnya. Iya, itu. Dia kenapa bisa dorong-dorong gitu? Ya tapi menurut lu berarti emang Southgate ini sebenarnya nggak miskin taktik dong, kan banyak yang Bukan bilang miskin taktik dalam artian Southgate itu nggak bisa mengembangkan permainan. Dia masih squadnya. menunggu Luke Shaw sebenarnya. Apa? Masih nunggu Luke Shaw di back kiri itu. Yakin gua Masih aja ya? kalau Luke Shaw sembuh gue yakin Luke Shaw yang itu. Sayangan. Ya dia, oh iya ya. Saka tuh dulu pernah back kiri. Dia aja dipasangin. Ya kan? Betul. Trippier enggak bisa, Saka aja. Habis itu digeser lagi Eze kan? Iya. Eze yang jadi back kiri kan. Nah kalau itu Ditukar-tukar lagi kan. kebablasan ya Eze ya. Karena di FM dia posisinya paling cuma gelandang kiri, bukan back kiri. Iya, setelah Cole Palmer masuk ya kalau nggak salah. setelah Cole Palmer masuk, Eze dipindahin kan. Terus karena Fodennya ditarik kan. Jadi ya itulah Southgate. Tapi banyak yang protes, bahkan banyak fans-fans yang udah keluar
Iya. Ternyata gol terakhir makanya. Itu nonton karbit sampai tuh. habis. Itu karbit, Karbit itu pasti itu. nonton karbit. Lagian nonton bola sebelum akhir beres. Kalau udah 3-0 tinggalin itu wajar Iya, dong. pasti menang nih. Iya, udah menang nih. 1-0 kejar-kejaran. Enggak, tapi ngelihat nanti ngelawan Swiss. Kok nge-freeze gue? Ya. Nah, itu lawan Swiss kan permainannya Karena Swiss dingin ya, Iya, makanya lu betul. nge-freeze. Gua nge-freeze. Gitu. Temen-temen udah pernah ke Swiss. Yoi. Iya. Interlaken. Nah, tapi habis duit kan. Mahal kan? Mahal. Iya. Nah, Swiss ini kan selalu menjadi kuda hitam di setiap turnamen Eropa gitu. Dan kali ini pun juga sama gitu. Menurut lu apa yang spesial yang membedakan yang bisa membuat Inggris mungkin bakalan kesulitan banget lawan Swiss? Nggak bakalan. Nggak bakalan Nggak kesulitan. bakalan kesulitan. Berarti Inggris bakal lolos nih. Udahlah tradisi Swiss cuma sampai perempat final udah gue bilang. Nah, ini terlalu sejarah. Gua tahu banget ya. sejarah itu kan Coba. apa namanya? Bukan berulang aja ya, tapi kan bisa menjadikan refleksi bahwa ya mentalitas negara tersebut kuatnya sampai sini. Dan gue lihat memang Swiss itu secara kapabilitas bagus lah ya, punya beberapa pemain segala macam, tapi ketika menyentuh udah babak perempat final menurut gua secara kualitas Inggris jauh lebih siap sih. Itu aja sih Jap. Walaupun seburuk apapun ketika melawan Italia ya Italinya aja yang Iya ya. Parah banget ngapain Italia main defensif ketika udah kayak gini gue yakin Italia itu memaksakan untuk perpanjangan waktu dan akhirnya adu penalti. Gue Iya, sempat betul. berpikir seperti itu ternyata malah kebobolan lagi ya. Menurut gue Inggris belajar dari pengalaman Italia lah, pasti Inggris lebih siap menghadapi Swiss dan menurut gue ya nggak bakal kesulitan aja. Maksudnya ketika Italia itu mungkin dalam tanda petik menganggap remeh Swiss, Inggris tidak dalam posisi itu. Tapi kalau semifinalnya Turki sama Swiss sih seru sih. Enggak sih. Gue lebih pedean Swiss menang dari Inggris daripada Turki menang dari Belanda. Oh gitu. Oh Iya. Karena kan kayak yang gue bilang di waktu itu tuh, Swiss itu kan di generasi emas terakhir beberapa pemainnya generasi kan. emas juga banyak yang nggak Ya, juara. Tapi ini era terakhir Saka lagi Ya, bagus juga. era Jan terakhir. Sommer, Sakiri, Klose era terakhirnya juga Fabian Sarr, gagal. belum lagi Embolo juga usia emas 27. Nggak ada Gitu kan generasi emas. Generasi emas nggak ada yang pernah Akanji juara. ya, Akanji juga lagi Nggak ada bagus. generasi emas mana yang pernah Rodriguez. juara. Rodriguez Milan. Istri gue tuh, anjing, itu kenapa nomor 13 disorot melulu? Apalagi kalau kemarin kan Inggris kan lolos karena ada magic moment tuh. Iya betul. Magic moment tuh nggak datang 2 kali kan. Emang justru kan nih magic moment itu tidak datang 2 kali tapi bisa di-create. Dan menurut gue Inggris sudah siap meng-create itu di perempat final. Ya udah mempersiapkan itu ya. Udah mempersiapkan. Magic moment itu bisa di-create. Itu aja gue mah. Ya gue juga setuju Inggris yang Lu lolos. Swiss kan? Lu sendiri. Berarti 2-1 menang Inggris. Inggris Gua tuh juga, Inggris Turki gue semifinal. ini sejarah edisi sebelumnya selalu ada tim kuda hitam di semifinal. Coba contoh Turki. 2000 Denmark kemarin. benar. Turki sekarang. Nah, itu mah Turki kalah. Kalian Timnas pusat sekarang dong. lebih mana yang kuda hitam Turki apa Swiss yang di semifinal? Berarti kan Spanyol, Jerman, Portugal, kiri, kiri Jerman, Portugal semifinal, Ah. kanan Turki lawan Inggris. Kita lihat Pak Inggris. Ya versi gue itu, versi lu, Belanda. versi lu. Swiss Belanda. Swiss, Belanda, Jerman, Portugal. Nah, Lu kan. kalau gua tetap Inggris Belanda kuda hitamnya Jerman. Yeah. Kandidat juaranya berarti itu Belanda sama satu lagi. Gue Turki. Oke lah, itu saja berarti yang episode ini kita bahas. Nanti kita akan kembali lagi di episode selanjutnya berarti setelah kita bahas semifinal berarti ya. Ya pokoknya tungguin aja Kalau lah. nggak hujan Nggak kayak mungkin lah hari ini semifinal berarti kita langsung syuting Kamis. Iya ya, mainnya Ini terakhir habis tuh tanggal 7 kan? tanggal 7. 8 besar. 8 besar tanggal 7. Ya udah nanti kita lihat aja lah tergantung mereka berdua. Iyalah gimana Mereka itu berdua aja. terlalu sibuk, jadi saya hanya mengikuti jadwal mereka. Kalau gitu terima kasih scorer yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.